Bapak lihat sendiri, Pak. Selama ini saya ditekan sama Jenny, Pak. Saya dipaksa sama Jenny. Saya takut, Pak, sama dia, Pak. Penjarain dia, Pak. Penjarain dia, Pak. Penjarain dia, Pak. Pak, penjarain, Pak. Penjarain dia, Pak. Pak. Aku kira aku bakal berhasil ya ngancem Devan. Ternyata nggak segampang itu. Kalau kayak gini caranya gimana aku bisa bantuin Niko? Niko tuh bisa marah besar sama aku kalau dia tahu Jenny bisa ketangkep sama polisi gara-gara aku. Dia pasti marah besar. Aduh, gimana ini? Waduh, Jenny ketangkep. Mampus gue. Nah, makasih, Pak. Niko, kenapa kamu tega banget sama aku? Kenapa kamu fitnah aku? Hah? Kamu ngaku sekarang kalau kamu dalang dari ini semua, Miko. Bukan aku dalangnya. Jenny, kamu tuh ngomong apa sih? Pak, saya perlu menjelaskan ini sama Bapak. Jadi, Pak, Jenny itu ya dari dulu ingin menjadi istrinya Devan. Tapi gak kesampaian, Pak. Yang menjadi istrinya Devan adalah Alia. Jadi gak mungkin, Pak. Saya ini kakaknya Devan. Ya, Devan adik saya. Dan Alia itu adik ipar saya. Saya gak mungkin, Pak, menyakiti hati mereka. Saya gak mungkin. Hei Miko, dasar pengecut ya kamu ya. Kamu tukang bohong ya, kamu fitnah aku Miko. Jenny, aku tuh gak mungkin fitnah. Pak, saya di sini gak bohong, Pak. Jenny, udah dong. Ya, kamu tuh harus ikhlas. Menerima Devan bersama Alia, mereka hidup bahagia. Sudahlah, Jenny. Masa lalu is masa lalu. Come on. Miko, kamu kenapa Tolong tenang. Jangan bikin keributan di kantor kami. Bukan bohong ya kamu. Pak, saya nggak terima Pak difitnah seperti ini Pak. Bukan saya pelakunya. Bapak lihat sendiri, Pak. Selama ini saya ditekan sama Jenny, Pak. Saya dipaksa sama Jenny. Saya takut, Pak, sama dia, Pak. Penjarain dia, Pak. Penjarain dia, Pak. Penjarain dia, Pak. Penjarain, Pak. Penjarain dia, Pak. Pak. Saya peringatkan sekali lagi. Jangan bikin keributan di kantor kami. Proses penyidikan ini sudah tidak kondusif lagi. Bawa saudara Miko ke ruangan tahanannya. Siap, Dan. Awas ya kamu Miko. Tenang Bu. Pak, saya butuh telepon orang tua saya Pak. Saya berhak punya pengacara. Silakan. Kami izinkan Anda untuk menelpon keluarga Anda. Saya pinjam telepon kantor Pak. Silakan. Bu Aning, tolong buka borgolnya. Siap Dan. Silakan. Ini nomor siapa ya? Mungkin itu Jenny. Iya ya, mungkin ini orang yang tahu di mana Jenny. Halo? Halo Pak. Ini aku Jenny Pak. Jenny? Jenny, speaker Pak. Iya. Halo Jen? Pak, tolongin aku Pak. Aku di Polres Jakarta Selatan Pak. Aku ditangkap polisi. Tangkap polisi? Iya Pak, aku takut Pak. Tolongin aku Pak. Kurang ajar. Ternyata Alia sama sekali nggak mau dengerin permintaan aku untuk membujuk Devan mencabut laporannya. Benar-benar itu anak. Meremehkan aku namanya. Lihat akibatnya Jenny sekarang harus ketakutan dan ditangkap polisi. Semua ini gara-gara Alia. Aku butuh pengacara Pak. Tolongin aku Pak. Ma, aku nggak mau di penjara. Aku nggak mau. Aku takut.
Iya sayang, sabar. Papa harus cari pengacara yang bagus buat Jenny. Iya. Jen, kamu tenang dulu ya. Papa sama Mama nggak mungkin diem aja. Papa akan urus semuanya. Iya, Pak. Tolong cepetan ya, Pak ya. Cepetan tolongin aku ya, Pak. Iya, Jen. Papa sama Mama mau ke sana sekarang. Pokoknya Papa akan pastikan supaya kamu nggak sampai di penjara. Tunggu ya. Ya, Pak. Papa cepetan, jangan lama-lama ya, Pak. Iya, Jen. Lepasin saya, Bu. Tolong, Bu. Saya nggak bersalah, Bu. Lepasin. Saya mau nunggu Mama sama Papa saya, Bu. Silakan Anda nunggu di dalam. Bu, tolong Bu, ini cuma salah paham, Bu. Ini nggak bener, ini salah paham, Bu. Lepasin. Ya, tapi Anda harus ikuti prosedur di sini. Bu, tolong Bu, saya nggak mau dimasukin ke dalam, Bu. Tolong, Bu. Bu, tolongin saya, Bu. Saya nggak mau di penjara, Bu. Keluarin saya, Bu. Bu! Nggak banget deh aku mesti satu ruangan sama mereka. Jadi masalah lu ya sama gue ya? Gak bisa ngomong, hah? Lu gak bisa ngomong minta maaf sama gue? Kok malah nyalahin gue sih? Salahin dong kecoanya. Ngapain deket-deket kaki gue? Belagu banget lu ngomong ya. Devan, kok teleponnya nggak diangkat? Nomor nggak dikenal, malas angkat aku. Yakin kamu teh nggak mau ngangkat dulu? Nelponin dari tadi loh dia. Ini kan orang iseng, mau nawarin apa gitu. Udah, nggak usah. Gimana? Aktif nggak teleponnya? Nyambung? Pak Devan nggak mau angkat teleponnya, Bu. Devan pasti sengaja menghindar. Mama jangan overthinking dulu. Siapa tahu Devan nggak angkat karena dia nggak tahu itu nomor teleponnya Pak Tommy. Sebentar ya, Bu. Saya telepon lagi. Mudah-mudahan diangkat. Tuh kan, dia nelpon lagi. Sebaiknya mah kamu angkat dulu atuh. Siapa tahu penting. Mungkin aja telepon dari rumah sakit buat ngabarin papa. Ya udah, aku angkat ya. Tuh kan, apa yang aku bilang? Palingan orang iseng. Udahlah, nggak usah ditanggepin. Ya kita juga bentar lagi nyampe kantor polisi. Wah, Mati. Devan pasti sengaja matiin teleponnya. Sabar, Ma. sebentar ya, Bu. Saya cek dulu. Lobet ternyata, Bu. Sebentar, saya ambil cas dulu ya. Devan memang pengecut. Dia pasti sengaja nggak angkat telepon. Karena dia tahu Mama bakal mencari pengacara yang bakal mencecar dia. Dasar tukang fitnah. Ma, udah sabar.
Jangan menyimpulkan terlalu cepat. Gak bisa sabar-sabar. Kasus ini harus segera diselesaikan. Miko harus keluar dari penjara hari ini juga. Ayo kita ke rumah sakit. Mah. Itu mobil Devan. Ayo kita samperin. Devan. Mama minta kamu segera mencabut laporan kamu. Supaya kakak kamu segera keluar dari penjara. Kalau tidak, Mama pastikan kamu akan menanggung akibatnya. Dan kamu, Alia, saya pastikan saya akan menghancurkan rumah tangga kamu dan Devan. Karena saya nggak sudi perempuan macam kamu terus berada dalam keluarga saya. Maaf, Ma. Tapi aku dan Devan datang... Diam kamu! Saya belum selesai bicara. Berhenti, Ma. Aku nggak terima Mama nyerang Alia terus. Iya, Ma. Paling nggak Mama dengerin dulu sampai Alia selesai bicara. Jangan asal Mama potong-potong terus Mama salah-salahin. Kamu juga diam. Kamu ngapain sih belain mereka terus? Bukannya belain Miko. Suami kamu di penjara ini gara-gara mereka. Mama jangan salah paham dulu. Diam, Mama bilang diam. Ma, aku nggak ada masalah Mama benci sama aku karena keputusan aku untuk laporin Miko ke polisi. Karena aku tahu keputusan aku sudah benar. Dan kalaupun aku cabut laporan, itu bukan karena Miko atau karena ancaman Mama. Tapi aku akan lakukan itu semata-mata karena Papa. Ayo, Nek. Devan! Ma, udah, tunggu jangan, Ma. Iya, Bu Elsie. Biar saja mereka. Dari ucapan Devan tadi, sepertinya kedatangan mereka sini memang untuk mencabut laporan. Saya nggak percaya kalau saya nggak melihat dan mendengar sendiri. Ada apa ini? Apa ada yang bisa kami bantu terkait dengan kasusnya? Pak, saya kesini untuk mencabut laporan saya atas Pak Miko. Oh ya? Atas dasar apa Bapak mencabut laporannya? Karena tiba-tiba saja Pak Devan berubah pikiran. Saya terpaksa mencabut laporan atas kakak saya itu untuk memenuhi permintaan ayah saya yang sedang sakit kritis, Pak.
Memang berat. Kalau itu atas permintaan orang tua yang sedang kritis. Tapi Pak Devan paham kan? Jika Pak Devan mencabut laporan atas kasus saudara Miko, itu artinya semua orang yang terkait dengan kasus itu akan dibebaskan juga. Berarti Jenny juga bisa bebas.